Anda kembali lagi di Anyus Pagi pemirsa, hujan deras disertai terjangan angin puting beliung melanda Kabupaten Purbalingga. Terjangan angin kencang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Detik-detik terjadinya angin puting beliung di wilayah Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah sempat direkam kamera warga. Pusaran angin besar menyapu seluruh benda yang ada di dekatnya, membuat ratusan seng berterbangan. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sedikitnya 33 rumah mengalami rusak berat dan ringan. Puting beliung ya, dari arah posisi sawah kemudian sampai terakhir di wilayah RT 15. Menyentuh pemukiman warga ya? Sebagian pemukiman warga dan sebagian ada kandang ayam, kemudian ada tobong bata. Pasca terjangan puting beliung, warga dibantu petugas gabungan bergotong royong memperbaiki dan melakukan pembersihan puing bangunan rumah warga yang rusak. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Informasi dari Jakarta pemirsa, seorang warga Matraman, Jakarta Timur ditemukan tewas di aliran sungai Kapuk Muara, Jakarta Utara. Korban tewas akibat jatuh terperosok di toilet saat buang air di atas sungai Ciliwung. Setelah petugas damkar dari sektor Matraman melakukan pencarian, Yeni Rosita, 37 tahun, warga Matraman, Jakarta Timur ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sebelumnya, korban terperosok di toilet dan jatuh ke aliran sungai Ciliwung. Diduga lantai toilet jebol dan membuat korban terjatuh. Sementara, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Selanjutnya pemirsa, 2 minibus di Serpong, Tangerang Selatan tertimpa pohon setinggi 10 meter. Pohon diduga tumbang setelah tersapu angin kencang. Kejadian menimpa 2 unit mobil yang berada di Jalan Raya Ciater. 2 mobil jenis minibus rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selain menimpa 2 kendaraan, pohon tumbang juga menutup hampir seluruh ruas jalan. Diduga pohon setinggi 10 meter tumbang setelah tersapu angin kencang. 2 pengemudi kendaraan roda 4 yang terluka dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Evakuasi pohon tumbang oleh petugas gabungan membutuhkan waktu 1 jam. Adanya pohon tumbang di Jalan Raya Ciater menimpa 2 unit mobil. Lalu kami merespon laporan tersebut. Sekitar 15 menit kami sampai ke TKP. Nanti TKP untuk korban sudah dievakuasi. Lalu kami mengeluarkan alat penso. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas dari arah Pamulang dan Ciputat menuju Serpong sempat macet. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga pemirsa. Menyambut ajang MotoGP 2022, Polri akan menambah personel dan fasilitas pendukung dalam penanganan lalu lintas di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Hal ini disampaikan Kakor Lantas Irjen Pol Firman Santia Budi dalam supervisi persiapan pengamanan pramusim dan MotoGP 2022 di salah satu hotel di Lombok Barat. Jajaran Polda NTB mempunyai kesiapan yang matang dalam melayani wisatawan dan masyarakat, mengingat telah memiliki pengalaman dalam ajang World Superbike beberapa waktu yang lalu. Firman menambahkan, kini banyak fasilitas yang disempurnakan pemerintah dalam menyambut ajang bergengsi tersebut. Penyempurnaan tadi kami lihat secara fisik di lapangan dan kesiapan personel. Jadi tugas kami dari Korlantas adalah memastikan apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita dukung. Tadi Pak Dirgakum dan Pak Dir Kamsel sudah menyampaikan kalau memang kita perlu turunkan alat bantu, personel kita dorong ke sini. Itu nanti akan kita komunikasikan dan semua nanti dikendalikan oleh. Ya pemirsa, Prilly Latukonsina resmi menjadi bagian pemilik klub Persikota Tangerang. Namun Prilly tidak mau menyebutkan berapa saham untuk akuisisi klub berjuluk Bayi Ajaib tersebut. Dalam acara launching yang digelar di salah satu hotel di kota Tangerang, Banten, Prilly Latukonsina diperkenalkan sebagai bagian dari pemilik Persikota Tangerang. Resmi mengakuisisi klub berjuluk Bayi Ajaib, Prilly kini mendapat julukan baru yakni Ibu Ajaib.
Dalam keterangannya, Prilly tidak mau menyebutkan berapa nilai saham dan uang yang ia keluarkan untuk mengakuisisi Persikota. Selain itu, menurut Prilly, Persikota menjadi pilihannya karena ia ingin berjuang dari bawah sekaligus belajar bagaimana untuk mengelola klub sepak bola secara transparan. Karena aku ingin berjuang bareng-bareng, itu sebenarnya alasan utamanya. Satu, aku ingin berjuang bareng-bareng, aku ingin merasakan bagaimana prosesnya. Karena aku kan baru di klub bola, jadi aku perlu mempelajari prosesnya dengan tim secara terbuka, secara transparan. Makanya aku memilih Liga 3 supaya kita bisa berproses bareng-bareng naik ke Liga 2, berproses bareng-bareng naik ke Liga 1. Dan dengan aku dan Persikota ini walaupun Liga 3 tapi sejarahnya panjang ya Mas, dan supporternya luar biasa. Dan dulu Persikota itu udah mencetak banyak sekali juara, makanya disebut bayi ajaib. Jadi sebenarnya Persikota butuh ibu ajaib, makanya saya masuk. Pada putaran nasional Liga 3, Persikota Tangerang tergabung dalam grup A bersama 3 klub lain yakni Galacticos FC, Persipasi Bekasi, dan Persepam Manokwari. Bermodalkan sejumlah pemain baru dan kedatangan Prilly, kini lolos ke Liga 2 menjadi target utama Persikota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus kembali memanjakan pecinta film tanah air dengan meluncurkan serial komedi petualangan Jack dan Daniel. Kehadiran serial terbaru ini untuk menghibur masyarakat sekaligus upaya untuk selalu menayangkan konten-konten berkualitas. Vision Plus secara resmi meluncurkan serial terbaru berjudul Jack dan Daniel. Serial bergenre petualangan komedi ini menceritakan lucunya anak kembar dengan kondisi hidup yang berlawanan. Sejumlah artis ternama membintangi serial Jack dan Daniel, diantaranya Tanta Ginting, Julia Alexandra, dan Lania Vira. Jack dan Daniel merupakan serial pertama Vision Plus pada tahun 2022. Harapan saya sih untuk seluruh masyarakat untuk menikmati konten Jack and Daniel karena ini sangat menghibur. Ini kan sebuah genre komedi drama yang dibalut dengan kultur dan kebudayaan Medan gitu. Tapi esensinya emang sangat lucu gitu ya. Walaupun ini genre komedi, ada sesuatu yang unik bagaimana komedi ini disampaikan dengan tone yang vintage gitu, tone yang seakan-akan ini tahun 80-an dan segala macam. Jadi ada nuansa-nuansa itu yang menarik. Serial Jack dan Daniel akan tayang secara eksklusif di Vision Plus sebanyak 10 episode. Pada 2 episode pertama, masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi Vision Plus dapat menyaksikan secara gratis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.